Kita akan tunggu keberanian Pak Joko Widodo untuk hadir pada sidang. Karena memang keinginan mereka hanya itu. Dia ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan bicara ijazah asli atau palsu. Tadi disebutin. Saya nggak Jangan persoalkan. cuma berani Saya nggak persoalkan, dia bilang. mentersangkakan, memidanakan rakyat dengan hukuman pasal 8 tahun 12 tahun tanpa berani untuk hadir pada sidang. Kita tuntut. Itu konsekuensi. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi, nggak tepat. Tapi dipastikan hadir Pak Jokowi. Kan kita sudah bilang, ada mekanisme. Kita sudah bilang sebelum kita laporkan, kalau mau lihat datang. Jadi saya mau tanya sudah Pak Firmanto menuding-nuding, ini kan? sebagai pengacaranya. Kan seperti Pak itu. Firmanto, Pak Jokowi mau datang nggak? Saya Dia bilang, delik aduan loh. Saya bilang Pak Jokowi datang Benar, dengan mekanisme benar nih, presiden. benar Iya, nih. loh. Benar, jangan. Bu Tifa, Dengan mekanisme digital Bu Tifa. maksudnya pakai Zoom. Bu Tifa, cukuplah. Karena kenapa? Anda sudah dinyatakan oleh jaksa bersalah, makanya dilimpah. Tinggal jaksa akan memperkuat dalilnya menyampaikan. Ya, saya menyampaikan itu apa fakta. ini? Ini loh. menuduh, Bukan, ini tidak. mengintimidasi Tidak. ceritanya, mengintimidasi. Cukuplah Anda menuding-nuding. Maka Siapa pernah saya menuding-nuding? Nggak pernah. sampai dikatakan. Itu Bapak apa menuding enggak? itu? Apa enggak gitu loh. Saya begini loh Pak, saya begini loh Pak. Udahlah, mungkin Ibu Tifa Menuding itu banyak pinter. Udahlah, Ibu mau menyampaikan gue pinter. Kita tidak Silakan. persoalkan mengenai Gitu. gestur, tapi kita argumennya tetap argumen hukum. Iya Saya dong. boleh ke kuasa hukumnya Dr. Tifa, Silakan. Pak Aziz Yanuar. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Jadi saya di sini mau sampaikan dua catatan penting ya, karena ini judulnya kan catatan demokrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa sepanjang pengetahuan saya, informasi yang saya dapat dan kita sama-sama tahu, tidak pernah ada dalam satu negara yang mengaku berdemokrasi ya, sebagai catatan ini, itu penguasa dan atau mantan penguasanya itu mempidanakan atau melaporkan rakyatnya dalam kasus apapun. Itu catatannya. Justru yang ada, sebentar dong. Justru yang ada Presiden Donald Trump pada 2016 dipidana. Kebalikannya gitu loh. Nah, itu baru negara demokrasi. Itu konsekuensi seorang pejabat. Itu konsekuensi seorang yang memang dibayar untuk menjadi abdi negara, baik saat menjabat ataupun pasca setelahnya. Jadi maksud saya ini catatan demokrasi yang tentu saja mencederai ya demokrasi itu sendiri. Itu poin pertama ya Bang Aziz. Betul, itu yang poin pertama. Yang kedua, saya menanggapi Bang Firman tadi yang menyatakan bahwa jaksa sudah membawa ke pengadilan bahwa ini seakan-akan menjurus bahwa beliau berdua ini sudah bersalah. Jangan lupa ada presumption of innocence, ada asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Nah, itu menurut saya yang perlu. Tadi abang kita juga menyampaikan tidak pernah ada terbukti sebelumnya, kan begitu. Nah, begitu juga kedua orang klien kami tersebut, ya Dr. Tifa dan Roy Suryo, belum pernah, alhamdulillah gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti juga tidak terbukti. Jadi itu yang saya mau garis bawahi. Terima kasih. Jadi saya tidak sepakat kita menjelek-jelekan orang dan mengatakan demokrasi. Tidak sepakat saya. Karena ada pasal yang mengatakan pencemaran nama baik. Kalau nggak perlu ada. Kan seperti itu. Nah, tadi sampaikan juga bahwa saya sampaikan bagaimana dibilang UGM sudah mengatakan ini asli. Buat apa Pak Jokowi memalsukan? Ini kan semua adalah slip of the tongue atau apa ya, sirkus perkata-kata gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena kayak tadi saya menyampaikan begini, tuding-tuding. Dan sudah membawa korban 2 orang di penjara ini itu menggunakan beberapa ilmu, termasuk memang neuroscience behavior. Neuroscience behavior itu salah satu yang kemudian saya pakai itu, kalau Bapak lihat di buku Jokowi's White Paper ya, saya meneliti 37 video dari Pak Joko Widodo, terutama yang terkait dengan bagaimana beliau menyatakan relasinya dengan UGM. Nah, disitulah ya, yang pada saat 2017 itu ada video pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya ini mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu. Wah, itu saya tersentak itu. Di situ saya tersentak. Pada saat peristiwa Bambang Tri saya nggak terlalu keen gitu ya untuk tahu gitu. Tapi begitu ada video yang menyatakan dengan berbagai macam bahasa behavior beliau
Ya, salah satunya adalah dosen pembimbing saya Insinyur Kasmujo, kemudian jurusan saya teknologi kayu yang itu tidak pernah ada. Itu di situ saya tersentak. Boleh nggak saya sederhanakan? Jadi membaca behavior seperti mimik muka, statement itu, Ya. dan kemudian menyimpulkan oh ijazahnya nggak asli. Asosiasinya, saya jujur, bagaimana caranya menangkap asosiasi itu? Jadi membaca statement, kan neuroscience behavior itu kan mungkin bagaimana saraf-saraf otak bekerja mempengaruhi behavior seseorang gitu Oh, kan iya, sederhananya. iya, iya. Nah, kalau datanya yang dianalisis adalah video-video, lalu bagaimana membuktikan ini asli apa palsu? Nah, berarti gini Pak, kesimpulan saya Bapak belum terlalu membaca buku Jokowi's White Paper yang bagian saya, karena itu jelas. coba makanya kan? jelaskan Ya. aja. Saya tertarik, mungkin Ya, seluruh salah saya. pemirsa tertarik pasti. Oh, sayang ya Bapak nggak baca, sayang. Tapi Bapak sudah punya. Jadi nanti dalami ya Pak, namanya facial action coding system. Di situ saya berikan penjelasan yang sangat dalam tentang bagaimana Membaca seseorang. raut muka maksudnya. Oh iya, ketika beliau sedang menyampaikan, saya mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan teknologi kayu. Kalau orang yang matanya belajar neuroscience behavior, terutama juga mendalami ilmu yang disebut sebagai facial action coding system, langsung pasti ada sesuatu tidak beres di situ. Tapi Tidak ada kriminalisasi. Kan sudah disampaikan. Barusan keluar dari suara Dr. Tifa sendiri. Ya makanya ini kan beliau menyampaikan secara sadar. Artinya nanti pada saat di persidangan kan ditanyakan apakah ada kekeliruan, apakah ada sudah melakukan ini dan itu. Artinya kan dengan sangat sadar. Kan gitu. Kemudian bagaimana kita bisa membantah ketika Pak Jokowi sudah menerangkan, Mbak Tifa, sudah menerangkan beliau adalah lulusan UGM, sudah menunjukkan ijazahnya, Mbak Tifa sendiri sudah melihat di polisi, sudah menunjukkan juga kepada wartawan-wartawan, kepada kami juga, sudah menyampaikan juga fakta-fakta dan semua bukti-buktinya sudah di-spill, ada KRS, bukti bayar dan semuanya, dan itu sudah disampaikan juga oleh UGM secara terbuka bahwa Bapak adalah alumni UGM Fakultas Kehutanan yang telah menempuh Tridharma perguruan tinggi, dan itu semua diberikan dengan ijazah asli dan sah. Jadi pertanyaan saya begini, buat apa Bapak sudah sebagai seorang alumni Fakultas Kehutanan membuat ijazah palsu? Ini kan harus dijawab nanti. Dugaan-dugaan apa atau prejudis-prejudis itu bagaimana membuktikannya? Oke, tadi sampaikan kami memeriksa. Ini pendapat kami, ini ilmu. Tapi apakah itu ilmu-ilmu itu, pendapat-pendapat itu yang tidak berdasar itu sudah diverifikasi sama UGM mengatakan asli, tetap dibunyikan tidak asli? Apakah itu pendapat? Itu tuduhan. Rekayasa-rekayasa misalnya. Saya memiliki mata yang bisa melihat perbedaan ini dan itu. Disampaikan perbuatan-perbuatan yang disampaikan secara terus-menerus, terbuka. Barusan pun disampaikan kan? Artinya apa? Buat apa Pak Jokowi memasukkan ijazahnya? Sedangkan Bapak sudah merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang sudah diverifikasi oleh semua pihak. Oleh UGM, oleh rekannya, oleh temannya, oleh KPU dan semua. Buat apa? Saya bertanya sekarang. Betul ada Bu Tifa. Buat apa? Kan itu pertanyaannya. Sehingga silakan nanti dijawab, karena kita melakukan dugaan fitnah dan rekayasa manipulasi ITE sehingga merugikan, mencemarkan nama baik Bapak. Sekali lagi yang dituntut oleh rakyat jelata yang diwakili oleh saya ini 280 juta rakyat, itu kan sesederhana Barack Obama ketika dipertanyakan akte kelahirannya. Sebagai rakyat kita punya kesangsian, apakah ijazah Bapak asli atau palsu? Mau ya gampang. Kenapa sih harus memenjarakan dua orang? Kenapa sekarang Pence tuh mau memenjarakan saya sama Mas Roy dan kawan-kawan? Kenapa sih? tapi waktu tidak bisa kita putar mundur. Ya, jadi yang saya sampaikan, sebelum kami membuat laporan polisi, secara beberapa kali kami menyampaikan konferensi pers. Jika ada orang yang ingin bertanya, melihat apapun, hubungi kami. Kami sampaikan alamat kantor. Boleh dilihat kok. Sebelum kita laporkan itu. Kemudian tadi disampaikan, sudah diperlihatkan. Ada fakta kebenaran, beberapa orang mengatakan itu benar. Ada embossnya, ada watermarknya, ada garis merah di antara foto. Jadi buat saya gini, tidak bisa kita
meminta Pak Jokowi untuk bikin ini, bikin itu. Siapa kita? Nggak bisa. Ini kacau nanti. Masa Pak Jokowi kita suruh-suruh? Tetapi kalau dibilang, saya mau lihat, pernah di beberapa TV dikatakan, kalau dilihatin saya berhenti. Benar, ada beberapa orang yang mengatakan itu benar berhenti. Yang pernah mengatakan dia akan berhenti pun tidak berhenti, ada juga. Tadi kan kok sekian menit, diperlihatkan kan, itu kan fakta. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana membantah semua teman-teman Pak Jokowi, baik teman-teman seangkatan yang sama-sama lulus, yang sama-sama KKN, yang nanti dihadirkan, yang mengatakan Bapak sudah adalah alumni, sudah diwisuda, memiliki ijazah. Buat apa Pak Jokowi memasukkan? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Ya, harus dijawab. Saya bisa dengan mudah menjawab, Pak Silakan. Hermanto. Aduh, ini kita sudah setahun lebih ya. Iya. Jadi ini nih kalau kita masih mendiskusikan hal ini itu barang basi sekali gitu. Karena sudah sekian kali sidang di mana pada saat itu seharusnya Pak Joko Widodo sendiri yang berangkat, nggak berangkat juga. Ini kan, barangnya juga dia nggak pernah minta, muncul. dia sedang Kemudian ngerjain ketika orang, bukan sidang bicara KIP ijazah. ya, coba ya Pak, Dia sidang minta, KIP. Pak, Oke. sebentar, dia minta Pak Jokowi Saya paling yang males nunjukin. kalau begini-begini. Bukan, Silakan, enggak. silakan. Enggak, saya mau terus Silakan. Karena ini kembali menuding. Saya mau meluruskan. Kita tuntaskan boleh Pak Pak, Firmanto? kita- Enggak, kalau menuding lagi masih apa, dibilang Pak? mengenai itu bahwa ada perdata, enggak ada yang menang kok mereka. Ini saya paling malas nih kalau di TV seperti Enggak ada yang ini. menang. Kita akan ini- kasih porsi yang sama, Dr. Tifa, kita akan Gitu kasih loh. porsi Iya, kan? durasi yang Tapi berimbang. jangan baru jangan saya, lagi toh. nuding-nuding. Karena Kalau Tuding apa ya? kalau memang sifatnya tudingan itu langsung bisa ditepis, Iya, bisa saya dibantah bilang. boleh. Iya. Pak Wiranto. saya tidak sepakat dibilang tidak hadir. Diwakili kok Bapak. Boleh titik sampai situ dulu boleh? Iya, Pak oke. Wiranto, dituntaskan nanti boleh dibantah, Pak Firmanto. Ya, sekarang itu sidang-sidang CLS ya. Nggak ada satu kali pun baik Pak Jokowi maupun ijazahnya muncul, ya kan? Sekian banyak CLS, sekian banyak persidangan berlangsung selama setahun ini. Dan yang paling terakhir itu sidang-sidang KIP memunculkan banyak sekali bukti-bukti yang nanti akan kita uji sama-sama di sidang, bahwa tidak pernah ada yang namanya ijazah asli menjadi dokumen bukti untuk melakukan legalisir ijazah di UGM. Nggak pernah. Gak pernah. Padahal yang namanya kita mahasiswa UGM ini, saya lulusan UGM ya, dan UI juga ya, S3 saya. Ya, ketika kita ingin mendapatkan legalisasi ijazah, kita harus menyertakan ijazah asli. Itu nggak pernah, dan UGM sudah menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan legalisir ijazah Pak Jokowi dengan ada ijazah aslinya. Silakan nanti Pak. Pertanyaannya Dipertahankan apakah- itu nanti di sidang. Pertanyaannya Saya apakah dengan gembira nanti saya akan melihat Iya. bagaimana nanti para pengacara maupun Pak Jokowi sendiri kan dia harus hadir. Iya. Beliau harus hadir. Pasti. Nggak boleh nggak hadir Iya. pada saat sidang. Iya. Kita akan buktikan sama-sama